Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman pada teman-teman pemirsa bagaimana cara merawat atau merapikan cabang-cabang tersier ya. Kemarin pernah ada salah satu komentar bahwa anggur tersebut menggunakan naungan plastik UV. Memang saya menanam tanaman anggur ada yang menggunakan plastik UV dan ada juga yang tidak menggunakannya, yaitu di lahan terbuka. Tetapi yang lahan terbuka saat ini saya gunakan paranet karena musim hujannya itu sangat lebat sekali, dan waktu itu saya lakukan pemangkasan untuk menjaga agar proses pertumbuhan itu lebih bagus. Maka saya pasang paranet karena ini sudah waktunya pertumbuhan sudah memuaskan, maka plastik paranetnya saya buka ya. Nah, dan sekarang saya kembalikan ke kondisi semula, yaitu lahan terbuka. Buat teman-teman jika ingin mencoba silahkan dengan cara saya ini, itu juga sangat bagus sekali. Nah, ini kondisi daunnya dan plastik UV-nya yang saya pasang itu buat tanaman yang lain. Tetapi kalau yang tanaman ini memang tidak saya gunakan plastik UV, tetapi dengan kondisi lahan terbuka. Dan untuk sementara waktu kemarin saya tutup menggunakan paranet bertujuan untuk memperpanjang cabang tersier yang saya lakukan sistem pemulihan. Nah, seperti ini. Dan pada video selanjutnya saya ingin lebih menjelaskan, yaitu masalah tentang membuat cabang tersier pada tanaman sistem tralis ya. Setelah tanaman kita rebahkan, maka kita harus mulai menjaga keseimbangan pertumbuhan ya. Ini kemarin itu tidak saya lakukan pemupukan dikarenakan tidak enak badan. Jadi ini hanya kena satu pupuk sekali saja sehingga pertumbuhannya kurang seperti biasanya lah ya. Tapi sekarang sudah mulai enak badan, saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman, melanjutkan agar ketika teman-teman mengikuti itu tidak berhenti di tengah jalan ya. Ini salah satu cabang yang kemarin saya potes, saya gunakan tunas air untuk melanjutkan pertumbuhan ya. Nah, seperti ini pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali. Nah, ini nanti untuk menumbuhkan tunas air yang ada pada ketiak daun, maka akan saya lakukan potes pucuk seperti ini. Ini adalah langkah terakhir. Karena apa? Karena tempatnya sudah tidak muat lagi atau sudah penuh ya. Maka dari itu kita lakukan pembuangan sulur bertujuan agar nutrisi fokus ke batangnya saja, karena sulur kalau sudah kita rawat seperti ini tidak ada gunanya ya. Maka dari itu kita buang saja. Dan untuk menjaga keseimbangan nanti harus kita lakukan pemangkasan. Jika tidak kita lakukan pemangkasan, nanti cabang-cabang tersier yang lain akan melambat. Nah, kita lakukan pemangkasan seperti ini. Berapa pemangkasan yang tepat ya? Karena ini jaraknya sangat jauh sekali pertumbuhannya, maka saya lakukan yaitu sekitar 30 cm saja. Nanti 30 cm saja cepat mengejar ya, cepat mengejar dan pertumbuhannya langsung bersamaan. Nanti akan saya bagikan lagi setelah 1 minggu. Nanti hasilnya pasti akan bagus sekali. Tapi untuk teman-teman pengalaman yang sudah terlanjur merebahkan tanamannya, langkah ini harus diambil bertujuan agar cabang-cabang tersier yang kita pelihara itu nantinya lekas mengejar pertumbuhannya pada cabang-cabang yang sudah terlanjur besar. Jika yang besar tidak kita pangkas, nutrisi akan mengalir ke yang besar, yang kecil akan tetap kecil. Malah bisa-bisa semakin kecil ya. Ini kondisinya. Media juga masih agak basah ya, karena ini juga musim hujan terus, walaupun pakai naungan plastik UV karena ada air dari luar ya yang masuk. Dan saya gunakan sistem seperti ini, saya kasih ya pelepah
pisang, ranting-ranting bekas pemangkasan, daun-daun juga. Ini bertujuan agar memperbaiki kualitas media tanam. Nanti lama-kelamaan jadi tanah dan mempersubur media tanam kita. Jadi kita kalau menggunakan pupuk-pupuk beli itu sedikit saja, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan tanaman untuk mempercepat pertumbuhan. Seandainya tidak menggunakan pupuk kimia pun atau pupuk yang beli juga tidak apa-apa, tetapi kadang-kadang kita kan pengennya itu lebih cepat. Karena ini tempatnya itu gantian, maka yang atas saya lakukan pemangkasan ya. Ini yang kemarin fresh ya, sudah berbuah dan sekarang pun ada buahnya dan juga ada bunganya. Dan bagian yang sudah buahnya dipanen, maka saya lakukan pemangkasan pendek untuk agar yang di bawah ini mendapat sinar matahari ya. Namanya juga tempat terbatas, jadinya ya kita pandai-pandai mengatur lah. Karena masa-masa seperti ini sangat membutuhkan sinar matahari sangat banyak sekali untuk masa pertumbuhan. Jadinya kita atur. Ini sebenarnya tempatnya juga terlalu sempit, akan tetapi karena kepingin menanam dengan sistem ini dan itu ya kita pandai-pandai mengatur tempatnya. Ini jarak tanaman itu hanya 1 meter ya, hanya 1 meter, tetapi insya Allah hasilnya juga bagus. Yang penting kebutuhan tanaman dicukupi dan nanti hasilnya akan memuaskan ya. Jika teman-teman ingin membuat cabang-cabang tersiernya seimbang, maka lakukan pemangkasan bagi cabang-cabang yang tumbuhnya lebih bongsor terlebih dahulu agar nutrisi terhenti, lalu nutrisi mengalir ke cabang-cabang yang baru tumbuh seperti ini. Dan masa-masa seperti ini itu sangat masa-masa sensitif ya, teman-teman bisa lakukan, yaitu penyemprotan fungisida atau insektisida untuk menghindari hama dan juga jamur ya. Ini tunas air yang kemarin saya potongin. Dan nanti ini untuk melanjutkan saya gunakan tunas air yang ini. Jadi nantinya cabang tersiernya akan lebih rapi-rapi. Dan ini harus dilakukan pengikatan ya, agar pertumbuhannya lebih bagus sesuai dengan yang kita inginkan ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua ya, sehingga tanaman anggurnya subur, tanaman anggurnya bagus. Sebenarnya kalau mengikuti channel ini itu sebenarnya setiap konten dan konten-konten selanjutnya atau sebelumnya itu ada kaitannya. Maka dari itu jika teman-teman melihat konten-konten baik dari channel Rumah Anggur maupun Petani Hidroponik Comal hanya 1 video saja, itu kurang komplit karena ilmunya terkadang ada di video yang lain juga. Cukup sekian ya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.